Oke, hai teman-teman. Jadi di video ini saya akan bahas STB yang dibuat sebagai sebuah server storage atau kita bisa menyebutnya sebagai NAS, Network Attached Storage. Daripada beli server yang harganya jutaan rupiah seperti ini, lebih baik kalian rakit sendiri menggunakan STB yang murah harganya, cuma ratusan ribu aja. Dan kalian bisa padukan dengan harddisk bekas ataupun harddisk yang tidak terpakai di tempat kalian. Itu jauh lebih murah dan efektif. Dan satu kelebihannya lagi, bisa diakses di luar jaringan. Seperti apa tutorialnya? Yuk kita lanjut videonya. Nah, untuk yang pertama, beberapa alat yang perlu kalian siapkan ya. Yang pertama ada STB ya. Ini saya pakai yang RAM 2 GB. Untuk spesifikasi ataupun linknya ada di deskripsi, silahkan cek. Untuk yang kedua ada harddisk ya, teman-teman. Di sini saya pakai harddisk SSD 128 GB, mereknya Midas Force ya. Midas Force sudah SSD. Saya belikan case seperti ini juga bisa. Tinggal nanti colok di kabel yang seperti ini, kabel USB A. Untuk alternatifnya kalian juga bisa pakai kabel SATA seperti ini, tuh USB ya, USB A. Lalu alat selanjutnya ada micro SD ya teman-teman. Ini saya pilih yang merek Robot, yang ori ya, kelas 6. Ini sudah cukup, 4 GB aja udah cukup untuk memasukkan firmware OpenWRT nya. Untuk linknya semuanya saya cantumkan di deskripsi, silahkan cek aja. Untuk alternatifnya kalian bisa tambahkan router Totolink, saya contohkan di sini. Ini kalian bisa dapatkan dengan harga yang murah tentunya. Tidak sampai 300.000 alias 100 ribuan juga udah dapat sih. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Lalu bagaimana cara setting dari awal, kemudian dari firmware-nya, setting bagaimana agar bisa diakses online maupun offline. Yuk kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Pastikan kalian sudah hidupkan STB yang sudah dimasukkan SD card berisi OpenWRT ya. Untuk link firmware OpenWRT ini sudah saya sertakan di deskripsi, silahkan cek. Kemudian kita lanjutkan ya, kita login Luci OpenWRT. Untuk IP-nya di sini saya sudah custom ya, 1.10. Secara default itu 1.1 ya. Tapi di sini saya sudah ganti menjadi 1.10 agar nanti bisa akses melalui jaringan atau internet. Karena yang 1.1 saya gunakan sebagai gateway dari STB jaringan utama. Oke, kita lanjut. Untuk passwordnya kita root. Untuk passwordnya root ya. Setelah masuk seperti ini, kita ikuti tutorial yang ada di blognya Mas Nanang. Terima kasih Mas Nanang. Selanjutnya ini pastikan harddisknya sudah diformat ya. Untuk saya format menjadi partisi FAT32. Kenapa? Agar bisa diakses Windows dan juga MacBook ataupun iMac, dan lebih-lebih ke iPhone ya, agar bisa menyimpan maupun bisa sharing ya, bisa akses. Nah, setelah format harddisk, selanjutnya kita nyalakan root udah. Kita langkah pertama kita colokkan harddisk ke dalam STB ya. Caranya kita klik sistem, kemudian disk manager. Oke, di sini karena belum saya masukkan, saya coba inputkan ya teman-teman. Oke, di sini sudah tertera di dev SDA. Ada SSD 128 GB ya teman-teman. Sudah terbaca. Langkah selanjutnya adalah membuat harddisknya tetap termounting ataupun termuat meskipun STB mengalami reboot.
Caranya tinggal di disk management di bagian mount point, kita lihat kapasitas partisi hard disk berada di dev SDA berapa nih. Kita scroll ke bawah ya, masih di disk manager. Pilih mount point, cek di ini ya, dev SDA 1. Kita copy aja dev SDA 1. Untuk kapasitasnya 128 GB ya ini. Kita catat. Nah, setelah dicatat, kemudian buka NAS ya, pilih Tiny File Manager. NAS Tiny File Manager. Kemudian kita pergi ke folder etc, config, kemudian firewall. Nah, di bagian firewall ini copy aja scriptnya dari Mas Nanang ini. Copy yang paling bawah ya teman-teman. Nah, pastekan yang paling bawah seperti ini. Klik paste. Kasih 1 enter, kemudian ya, ini klik save. Save. Kita back. Pastikan ini sudah terbaca ya. Selanjutnya kita membuat folder tempat kita menyimpan file. Nah, folder ini saya namai juga sesuai dengan partisi hard disk, yaitu server. Namanya saya buat server ya. Caranya Tiny File Manager, pilih folder www ya. Kita cari yang www, kemudian new item, kemudian folder, ketik server. Ini sesuai dengan nama hard disk kita. Sudah. Ketika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yakni memasukkan script auto mount ke dalam kontrak agar ketika STB reboot, hard disk kita termounting atau tidak langsung otomatis terbaca ya, secara otomatis. Caranya pergi ke Tiny File Manager, kemudian folder etc, kita cari rc.local. Kita cari rc.local. Nah, seperti ini. Ini kemudian masukkan scriptnya. Kita copy sebelum tombol exit ya. Sebelum tombol exit ini kita paste di atasnya exit. Paste. Kemudian kita kasih ini ya, jarak 1 aja, yang atas juga ya. Setelah itu kita klik save. Kita back. Nah, ini sudah terbaca. Kita coba ulangi lagi untuk rc.local. Nah, ini sudah terpaste dengan benar. Untuk memastikannya, kita pergi ke sistem, kemudian startup. Kita selanjutnya scroll paling bawah. Nah, pastikan ini sudah ada ya. Dan jangan lupa, kalau kamu menamai hard diskmu berbeda, maka di sini tadi ini harusnya diubah sesuai dengan folder yang kalian buat ya. Folder di hard disk ya. Dan dev SDA 1 ini juga kembali ke langkah sebelumnya ya. Kita cek pas cek tadi, apakah ada di dev SDA 1 atau SDA 3, SDA 2, itu disesuaikan aja. Ini kalau sudah sesuai, ini biarkan aja. Selanjutnya kita reboot ya, reboot STB-nya ke sistem, kemudian klik reboot, perform reboot. Tunggu prosesnya 1-5 menit ya. Oh ya, untuk langkah terakhir kita ke ini ya, setelah setting semuanya tadi, ke NAS, kemudian network shares. Pastikan share directoriesnya ini kalian tambahkan ya. Untuk nama silahkan
ketik server atau folder yang kalian buat tadi. Path-nya juga ke www/server browsable, kemudian allow guest ya. Ini guest only, kalau saya nggak usah. Create mask-nya 0777, directory mask-nya 0777. Jika sudah, klik save dan apply. Maka ini sudah bisa diakses. Untuk aksesnya gimana? Untuk aksesnya silahkan ke bagian ini ya teman-teman, network. Kemudian karena IP-nya sudah saya ubah, ini contohkan seperti ini. Ini server bisa diakses ya, sesuai dengan nama foldernya tadi, server. Nah, ini contohnya ada file yang juga bisa dibuka dimanapun atau pakai jaringan apapun ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk.